Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Ikhlas, Thariqul Khalas. Ikhlas adalah jalan keselamatan. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab ini tentang cakupan-cakupan ikhlas. Dan kita akan masuk pada poin yang ke-22 dari kitab ini. Berkata mu'allif hafizahullah, al-ikhlasu fit tawadhu. Cakupan ikhlas yang berikutnya adalah, kata mu'allif, ikhlas ketika merendahkan diri di hadapan Allah, atau ikhlas ketika melakukan tawadu. Ketika seorang tawadu, hendaklah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meniatkan darinya pujian dari manusia dan lain-lainnya. Ketika dia merendahkan diri di hadapan manusia, atau bahasa lainnya adalah tawadu, maka hendaklah dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seseorang tawadu, maka hendaklah dia tawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini jelas mengatakan kepada kita, tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah, lillah, karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya, tentunya kedudukan dia di dunia dan di akhirat. Ini kata para ulama, ketika seseorang tawadu dan tawadunya karena Allah, maka di dunia Allah angkat derajatnya, dan kelak pada hari kiamat juga Allah tinggikan derajatnya, Allah angkat derajatnya di surga, karena tawadu yang dia lakukan di dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, jadi tawadu itu bukan hanya sebatas tawadu, enggak menyombongkan diri di hadapan makhluk, tapi juga kita harus niatkan ketika kita tawadu, merendahkan diri di hadapan manusia, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa qauluhu lillah, yakni maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillah, karena Allah, artinya adalah alla yakuna tawadu'uhu li ahli dunya, maka hendaklah tawadunya bukan untuk pengikut dunia. Thumma yatakabbaru ala ahli din, kemudian dia menyombongkan diri atas orang-orang yang beriman, atas orang-orang yang bertakwa. Walakin yatawada'u lillah fayarfa'uhu Allah azza wa jalla, maka hendaklah dia tawadu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Allahu Akbar. Demi Allah ikhwah, tawadu ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Namun meskipun amalan ini amalan yang sangat luar biasa, tapi begitu sulit bagi kita untuk
mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata para ulama secara bahasa tawadu ini diambil dari kata wadu'a, artinya merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan manusia. Lawannya adalah sombong. Lawannya adalah sombong. Dan karena agungnya amalan tawadu ini, sampai-sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk memiliki sifat ini. Rasulullah diperintahkan Allah agar mempunyai sifat tawadu. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Jadi kepada Nabi aja Allah perintahkan agar mempunyai sifat tawadu, agar mempunyai sifat rendah hati. Padahal kurang apa lagi Nabi? Secara ilmu Nabi berilmu. Secara akhlak Nabi sempurna. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi aja disuruh tawadu. Manusia yang paling sempurna disuruh tawadu, disuruh mempunyai sifat rendah hati. Maka tentu lebih layak lagi kita ini yang masih banyak kekurangan harus mengamalkan amalan yang mulia ini. Taib, ay rafa'a qadarahu fil qulub li ikhlasihi fit tawadu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukannya di hati-hati manusia karena keikhlasannya dalam merendahkan diri, dalam mengamalkan tawadu. Jadi ini alasannya. Jadi tawadu yang bermanfaat adalah tawadu yang dibarengi dengan keikhlasan. Ketika kita mempunyai sifat tawadu dan mengamalkan sifat tawadu karena Allah, kita lihat, maka Allah akan jadikan kita itu tinggi kedudukannya di hati manusia. Dan Allah akan jadikan kedudukan kita tinggi pada hari kiamat kelak di surga. Dan memang ini secara fitrah. Kita akan memuliakan orang-orang yang punya sifat tawadu. Dan kebalikannya kita akan membenci orang-orang yang punya sifat sombong. Ini sudah fitrah kita. Kita pasti senang kalau melihat ada kawan kita orangnya tawadu, rendah hati, rendah diri, enggak menyombongkan diri di hadapan manusia. Kita akan senang. Dan memang kita harus mempunyai sifat ini. Dan para ulama salaf mereka memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka mengamalkan tawadu ini. Sebagai contoh misalnya dijelaskan oleh Yahya bin Ma'in. Dia katakan, "Ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal." Aku belum pernah melihat manusia seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Kenapa bisa beliau mengungkapkan ucapan ini? Kata beliau, "Sahibnahu khamsina sana." Kami sudah bersahabat dengan dia selama 50 tahun. Wa maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minas shalah wal khair. Jadi selama 50 tahun kami bersahabat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak pernah menyombongkan diri atas kelebihan yang beliau miliki. Kalau kita beda ya, baru 1 jam orang cerita sama kita udah tahu kawan ini orangnya sombong, bual gitu kan. Tuh baca langsung main tuh. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in mengatakan kami bersahabat dengan dia selama 50 tahun. Sekalipun dia tidak pernah menyombongkan diri di hadapan kami terhadap kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Luar biasa. Semua orang mengakui keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi pernyataan sahabat beliau Yahya bin Ma'in yang bersahabat dengan beliau selama 50 tahun, dia katakan sekalipun tidak pernah Imam Ahmad bin Hanbal menyombongkan diri disebabkan karena kelebihan yang beliau miliki. Ini yang harus kita contoh ikhwah. Sebagian orang ilmunya baru pas-pasan udah sombong. Sebagian orang mungkin dia sombong dengan kekuatan fisiknya atau hal-hal yang lainnya.
Dan memang para ulama sudah mengatakan di antara kesombongan yang paling buruk itu ketika seseorang merasa berilmu, ketika dia merasa sombong dengan ilmunya. Ini di antara kesombongan yang paling buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat sombong ini, terutama sombong terhadap ilmu. Karena ini di antara tanda malapetaka ya yang menimpa seseorang ketika dia merasa sombong ketika berilmu. Ya kalau masih mending kalau dia memang benar-benar berilmu dia sombong, meskipun ini tercela. Yang lebih kacaunya, yang lebih fatalnya adalah saudara dia enggak berilmu tapi dia merasa berilmu. Ini lebih bahaya lagi. Jadi kalau kita masih ada sombong dalam diri kita, ini baru tingkatan yang paling dangkal dari penuntut ilmu ini. Ya kan? Karena para ulama katakan penuntut ilmu itu akan melewati 3 tahapan. Tahapan yang pertama dia akan sombong. Ya kan, baru belajar tuh, oh seolah kita yang paling benar, kita yang paling pintar dan lain sebagainya. Merasa paling benar. Kalau sudah masuk kepada tahapan yang kedua, tingkatan yang kedua, maka dia akan tawadhu. Dia menganggap orang lain lebih berilmu dari dia. Dia menganggap orang lain lebih baik dari dia. Nah, sampai ke tingkatan kedua ini udah bagus. Sampai ke tingkatan kedua ini udah bagus. Ketika kita semakin belajar, kita semakin tawadhu. Wah, si fulan itu lebih berilmu dari ana. Si fulan itu lebih baik dari ana. Si fulan itu lebih baik ibadahnya dari ana. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian kalau dia sudah masuk kepada tingkatan yang ketiga, nah ini tingkatan luar biasa ini. Ini orang-orang tertentu yang sampai ke sini. Ketika dia sudah sampai ke tingkatan yang ketiga ini, dia merasa belum ada apa-apanya. Jadi kita lihat diri kita yang paling tahu tentang diri kita kan. Apakah semakin belajar semakin sombong? Ini masih cemen kita nih. Masih kelas bawah. Kelas rendah, kelas ekonomi. Tapi kalau semakin belajar ada rasa tawadhu, nah ini udah selamat lah, bisa dibilang selamat. Dia merasa orang lain lebih berilmu dari dia, lebih baik dari dia. Kemudian ada tingkatan yang paling utama adalah ketika seseorang itu belajar dan semakin belajar dia merasa belum ada apa-apanya. Namun menjadi pertanyaan, enggak semua penuntut ilmu sampai kepada melewati 3 tahapan ini. Ya kan? Bisa saja orang menuntut ilmu udah bertahun-tahun baru tetap tahapan yang pertama, sombong terus. Bisa aja. Memang para ulama katakan ada 3 tahapan orang yang akan dilewati penuntut ilmu. Tapi belum pasti, kita nggak tahu apakah kita sudah sampai ke tahapan yang mana. Takutnya kita masih tetap bertahan di tahapan yang pertama. Merasa paling berilmu, merasa paling baik, merasa paling banyak ibadahnya, merasa semuanya. Allahu Akbar. Ini musibah. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini. Ya kan? Jadi sebenarnya memang kalau dipikir-pikir dalam hidup ini, kalau kita mau sombong terhadap diri kita pun entah apa yang mau kita sombongkan. Iya kan? Kalau seandainya kita menganggap diri kita paling baik dari orang lain, kita itu menganggap kita paling baik dari diri orang lain dari segi apanya? Apa takarannya? Apa ukurannya gitu kan? Atau kalau kita katakan dari segi zahir, saat ana lebih sering hadir di majelis ilmu misalnya gitu, dia jawab. Atau ketika dia enggak puasa sunnah, saya puasa sunnah. Atau ketika dia tidak sholat malam, saya sholat malam. Ketika hadir majelis ilmu, dia enggak hadir majelis ilmu. Mungkin seorang bisa sombong dengan seperti ini, dengan kedudukan dia secara zahirnya. Ya itu secara zahir. Tapi yang secara batin kan kita enggak tahu. Bisa saja orang enggak jarang hadir di majelis ilmu, atau sholat sunnah mungkin jarang, atau puasa sunnah jarang, ternyata amalan hatinya lebih baik dari kita. Itu jadi masalahnya. Bisa saja mungkin kita melihat secara zahir, kita merasa lebih baik dari orang lain mungkin, ya mungkin. Tapi secara zahir, secara batinnya kan kita enggak tahu.
Cara zahirnya kita tidak tahu. Dan para ulama katakan amalan batin itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan zahir. Nah, jadi sebenarnya kalau kita renungkan, kita pikir-pikir, enggak layak kita menyombongkan diri terhadap apapun itu. Karena enggak ada yang menjamin apakah kita benar lebih baik dari orang lain atau enggak. Itu masalahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Ini standarnya. Ini standarnya. Maka teruslah kita melatih diri untuk mempunyai sifat tawadhu ini. Mempunyai sifat rendah hati. Kemudian muallif mengatakan wat tawadhu, dan yang dimaksud dengan tawadhu kata beliau adalah wa huwa inkisarul qalbi lillah, yaitu merendahkan atau melembutkan hati untuk Allah, karena Allah. Wa khabdu janahid dulli war rahmah bi ibadihi, dan merendahkan diri dan bersifat kasih sayang terhadap manusia. Allahu Akbar. Dikata muallif, yang dimaksud dengan tawadhu adalah kita merendahkan hati kita kepada Allah, dan kita merendahkan diri kita dan mempunyai sifat kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah, terhadap manusia. Fala yara lahu ala ahadin fadla, dan dia tidak melihat pada dirinya ada keutamaan atas seorang pun. Berat gak ini ikhwan? Dia enggak melihat pada dirinya ada keutamaan atas seorang pun dalam segi apapun itu. Wala yara lahu inda ahadin haqqo, dan dia tidak melihat bahwasanya ada pada dirinya hak yang harus ditunaikan oleh orang lain. Bal yara al-fadla lin-nasi alaihi, bahkan dia melihat manusia, orang-orang itu mempunyai keutamaan yang dia tidak miliki. Wal huquq lahum qablahu, dan orang-orang yang punya hak yang harus dia tunaikan. Wa hadza khuluqun innama yu'tihi Allah azza wa jalla man yuhibbu wa yukrimuhu wa yuqarribuhu. Maka kata muallif, akhlak ini hanyalah diberikan Allah bagi orang-orang yang Allah cintai. Jadi kalau kita lihat kita mampu tawadhu, mempunyai sifat rendah diri, rendah hati, ini diantara pertanda Allah cinta sama kita. Wa yukrimu, bagi orang-orang yang Allah muliakan. Wa yuqarribu, bagi orang-orang yang Allah dekatkan dirinya kepada Allah. Jadi ini kata muallif, ini yang dimaksud dengan tawadhu. Dan kalau kita berusaha untuk memahami makna tawadhu yang lebih sederhana, ya kita kembalikan kepada asal katanya. Tawadhu ini kan datang dari kata wadu'a. Arti wadu'a, tawadhu ya, maknanya adalah merendahkan diri. Berarti tidak menyombongkan diri terhadap makhluk. Itulah tawadhu. Meskipun memang para ulama memberikan banyak ungkapan-ungkapan tentang apa yang dimaksud dengan tawadhu. Di antaranya Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah, beliau katakan yang dimaksud dengan tawadhu adalah khafdul janah walinul janib. Ini kata beliau. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah merendahkan diri dan mudah untuk bergaul atau ramah terhadap manusia. Itu arti tawadhu. Kata siapa tadi? Al-Junaid bin Muhammad. Jadi tadi dikatakan tawadhu merendahkan diri di hadapan manusia, enggak menyombongkan diri di hadapan manusia, dan mudah untuk bergaul atau ramah terhadap orang. Ya kan? Karena ada sebagian orang itu sulit bergaul sama orang. Kenapa? Maksudnya sulit bergaul sama orang di sini adalah setiap bergaul sama dia sakit hati orang terus. Entah dari ucapannya, dari perbuatannya, itu yang dimaksud. Orang seperti ini enggak, orang suka bergaul dengan dia, orangnya ramah, mudah bergaul. Ini definisi yang pertama dari Junaid bin Muhammad. Jadi beliau katakan tawadhu adalah merendahkan diri terhadap manusia dan mudah bergaul atau ramah terhadap orang. Allahu Akbar. Dan memang kata para ulama juga menjelaskan di antara seorang itu tawadhu, dia semangat untuk memulai mengucapkan salam kepada orang-orang. Itu ikhwan. Di antara tanda seseorang itu tawadhu, dia berusaha untuk terus memulai mengucapkan salam terhadap orang. Menunjukkan enggak ada dia punya kesombongan. Dia enggak berharap harus orang lain yang dulu mengucapkan salam sama dia. Enggak.
Tapi dia berusaha untuk yang pertama kali mengucapkan salam kepada orang. Allahu Akbar, ikhwan. Makanya dia dalam sebuah hadis, wa taqra'us salam ala man arabta wa ala man lam ta'rif. Iya kan? Di antara amalan yang baik adalah kita mengucapkan salam terhadap orang yang kita kenal dan terhadap orang yang tidak kita kenal. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, kata beliau adalah ketika seseorang mampu mengucapkan salam kepada orang yang dia tidak kenal, ini menunjukkan tentang keikhlasan dia dalam beramal. Ya kan? Kita enggak kenal dia, yang kita harapkan hanya pahala. Dan ini menunjukkan akan tawadunya dia. Dan mengucapkan salam di antara syiar Islam. Allahu Akbar. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat tawadu ini, ikhwan. Jadi di antara bentuknya tadi apa? Dia semangat untuk memulai mengucapkan salam. Jadi enggak penting mau dia ini mau orang kaya, orang miskin, dia enggak. Dia berusaha untuk yang pertama kali mengucapkan salam. Meskipun memang ada adab-adabnya kan, yang tua, yang muda ke yang tua, yang sedikit ke yang banyak, yang jalan ke yang duduk, yang naik kendaraan kepada yang pejalan kaki. Itu kaidahnya. Tapi kalau nunggu-nunggu kita nggak ada yang mengucapkan salam, bagus kita dulu mengucapkan salam. Karena ini diantara bentuk ketawaduan seseorang. Nggak ada kesombongan dalam dirinya sehingga dia semangat untuk mengucapkan salam kepada siapapun itu. Makanya kalau kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara kebiasaan Nabi itu beliau sering yazuru al-ansar. Beliau itu berkunjung kepada orang-orang Ansar. Dan ketika berkunjung ke tempat orang-orang Ansar, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yusallimu ala sibyanihim. Nabi itu mengucapkan salam kepada anak-anak mereka. Bayangkan ikhwan, sama anak-anak Nabi semangat mengucapkan salam. Berarti kalau kita mampu terus mengucapkan salam kepada anak-anak, ini menunjukkan keikhlasan, menunjukkan ketawaduan seseorang. Apa yang diharapkan dari anak-anak itu? Iya kan? Selain dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsahu ala ru'usihim. Jadi Nabi mengusap kepala-kepala mereka. Jadi diantara perbuatan Nabi ya, boleh kita contoh, nggak jadi masalah. Jumpa sama anak-anak, daripada dia nggak ada yang mengucapkan salam, karena kita tunggu yang muda ke yang besar, kita tunggu itu nggak ada yang mengucapkan salam, kita duluan, nggak jadi masalah. Meskipun tetap kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya kalau bertemu dengan orang lebih tua, dia duluan mengucapkan salam. Tapi kalau seandainya kita tunggu jadinya nggak ada yang mengucapkan salam, ya kita duluan, nggak jadi masalah. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan mengucapkan salam kepada anak-anak, nanti mereka terbiasa. Oh, om itu kalau jumpa terus mengucapkan salam, berarti saya juga kalau jumpa nanti sama om itu, saya duluan mengucapkan salam. Gitu ya. Jadi Nabi mengucapkan salam kepada anak-anak mereka, dan Nabi mengusap kepala-kepala mereka, menunjukkan ketawaduan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini menurut Al-Junaid bin Muhammad. Tawadu adalah merendahkan diri dan mudah untuk bergaul atau ramah terhadap manusia. Ya kan? Karena orang yang ramah itu menunjukkan dia tawadu, ikhwan. Enggak ada rasa sombong. Kalau orang sombong tuh harus orang yang negur dia baru. Karena dia merasa ada keistimewaan. Dia merasa ada kelebihan. Sehingga harus orang yang mengucapkan salam kepada dia, yang menegur dia dan lain sebagainya. Adapun orang tawadu enggak. Kemudian adapun menurut Al-Fudail bin Iyad, ketika Ibrahim bertanya kepada beliau apa yang dimaksud dengan tawadu, beliau katakan yang dimaksud dengan tawadu adalah an takhdu'a lil haqqi wa tanqada lahu walau sami'tahu min sabiyyin qabiltahu minhu walau sami'tahu min ajhalin nas qabiltahu min. Jadi kalau menurut Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan tawadu itu adalah engkau tunduk dan patuh terhadap kebenaran, meskipun engkau mendengarnya dari anak kecil. Ya kan? Ada anak kecil mengingatkan kesalahan kita, menyampaikan kebenaran kepada kita, maka kita terima. Ini tandanya kita tawadu.
Meskipun yang menyampaikan itu dari anak kecil. Jadi ini kebiasaan buruk. Ini ada sebagian orang, karena dia merasa senior, ketika junior memberikan nasihat dia enggak terima, dia menyombongkan diri. Ini enggak betul seperti ini. Menunjukkan dia sombong. Karena di antara makna tawadu, tunduk dan patuh terhadap kebenaran meskipun kita mendengar dari anak kecil. Bahkan kata Fudail bin Iyad, walau sami'tahu min ajhalin nas qabiltahu minhu. Bahkan meskipun kita mendengar kebaikan itu dari orang yang paling bodoh di dunia ini, tetap kita terima. Itu tandanya kita tawadu. Allahu Akbar ya. Jadi kalau kebenaran itu dari musuh pun harus diterima. Kalau memang sesuatu benar-benar hak, benar-benar benar, dari musuh saja kita harus tunduk dan terima itu kebenaran. Apalagi dari orang yang lainnya selain dari yang kita sebutkan ini. Taib, ini menurut Ibrahim, ini menurut Al-Fudail bin Iyad. Dan ada definisi yang sangat luar biasa dari Imam Hasan Al-Basri. Ini sering ana ulang-ulang ya. Dulu ketika kita kajian sering ana ulang-ulang ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia katakan, hal tadaruna mat tawadu? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tawadu itu? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud dengan tawadu adalah antakhrut min manzilika. Ketika engkau keluar dari rumahmu, fala talqa muslima, dan tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim, illa ra'aita lahu 'alaika fadla, kecuali engkau menganggap dia lebih baik dari dirimu. Berat, perjuangan kita berat mengamalkan tawadu ini. Perjuangan kita berat, butuh mujahadah, meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita sifat tawadu ini. Sulit ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan tawadu ketika kita keluar dari rumah dan tidaklah kita berjumpa dengan seorang muslim, kecuali kita tanamkan dalam diri kita apa ikhwan, bahwasanya dia lebih baik dari kita. Inilah tawadu. Inilah tawadu. Berat mengamalkannya, ada perkara yang berat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan, segala sesuatu yang berat akan menjadi mudah. Maka baik-baik kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk melakukan akhlak yang baik. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kami petunjuk untuk melakukannya kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Dan jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu memalingkan akhlak yang buruk itu dari kami kecuali Engkau. Ini diantara doa yang dibaca oleh Nabi. Jadi kita juga sering-seringlah berdoa dengan doa ini ya. Semoga Allah berikan kepada kita akhlak yang baik, karena yang mampu memberikan akhlak yang baik itu hanya Allah. Dan Allah jauhkan kita dari akhlak yang buruk, dan yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk itu dari kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kata Hasan Al-Basri yang dimaksud dengan tawadu. Jadi ketika kita keluar dari rumah Allah, berapa orang yang kita lihat jumpa kita di jalan ketika bertemu dengan orang muslim, maka kata beliau, maka tanamkan dalam diri kita bahwasanya dia lebih baik dari kita, ya kan? Dan memang dalam hidup ini ya bisa saja kita bertemu dengan orang yang lebih senior dari kita, yang lebih tua dari kita, atau kita bertemu dengan orang yang lebih junior dari kita, lebih muda dari kita. Tetap posisikan diri kita menganggap bahwasanya mereka semua itu adalah lebih baik dari kita. Ya kan, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, kita tanamkan dalam diri kita dia lebih baik dari saya, karena dia lebih tua, lebih duluan sholat, lebih duluan jihad, lebih duluan menuntut ilmu, lebih duluan baca Quran, lebih duluan melakukan ibadah. Kita tanam dalam diri kita dia lebih baik dari anak. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih kecil dari kita, lebih muda usianya dari kita, kita tanamkan dalam diri kita dia lebih baik dari anak, dari saya. Kenapa? Mungkin kita yang lebih duluan lahir di dunia ini, lebih duluan melakukan maksiat, lebih duluan melakukan dosa ghibah, lebih duluan melalaikan kewajiban-kewajiban, lebih duluan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan.
Kita tanamkan dalam diri kita seperti ini. Gitu ya. Dan ini diantara bentuk tawadu, ketika kita menganggap bahwasanya orang lain itu lebih baik dari kita. Jadi kalau sombong ya mudah aja. Kalau sombong berarti dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Itulah sombong, ikhwan. Jadi dalam segi apapun itu, baik dari segi ilmu, dari segi pengalaman, dari segi yang lain-lainnya misalnya, ketika kita udah merasa lebih baik dari saudara kita yang lainnya, maka itulah sombong. Makanya tadi Nabi bilang berat ini, mengamalkan ini berat. Untuk benar-benar selamat dari sifat sombong itu berat, ikhwan. Karena diantara makna dari sombong adalah kita tidak meremehkan orang lain dalam segala hal. Itu masalahnya. Kalau mungkin dalam satu hal mungkin bisa lah ya. Ini dalam segala hal, dalam ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, semua yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita masih merasa lebih baik daripada orang lain, dari kelebihan yang kita miliki, maka itulah sombong. Itulah sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita, karena ini sungguh amalan yang sangat besar dan begitu berat untuk mengamalkannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Terus kita tanamkan. Kita ingat-ingat hadis ini. Ketika sudah mulai dalam diri kita ada rasa mau sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa ingin merendahkan diri orang lain, kita ingat langsung hadis ini. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir, ketika ada rasa sombong di dalam hatinya meskipun seberat bidi darrah. Ada yang mengatakan darrah itu adalah anak semut yang kecil. Itu darrah. Jadi kata Nabi, terancam tidak masuk surga seseorang yang ada kesombongan dalam dirinya meskipun beratnya seberat darrah, berat. Ada yang mengatakan darrah itu adalah anak semut yang kecil. Namun makna hadis ini kata para ulama, jangan kita beranggapan berarti orang yang sombong kufur, Ustaz. Bukan itu maknanya. Karena dalam hadis ini mengatakan tidak masuk surga seseorang yang masih ada kesombongan dalam dirinya. Ada dua maknanya penafsirannya ini. Yang pertama, kalau dia menghalalkan sifat sombong itu, dia bilang sombong itu dihalalkan oleh Allah, dihalalkan oleh Rasulullah, dihalalkan sifat sombong itu boleh, maka ini yang menyebabkan dia kufur, karena dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, yang menyebabkan dia tentunya kekal dalam neraka jahanam kalau dia enggak taubat. Disebabkan apa tadi, ikhwan? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia bilang halal itu, sombong itu halal, kata dia misalnya. Allah menghalalkan, Rasul menghalalkan, naudzubillah min dzalik. Dia halalkan, maka ini yang menyebabkan dia kekal dalam neraka jahanam karena kekufuran dia tadi. Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tentunya ketika sudah ditegakkan hujah bagi dia, sudah sampai kepada dia ilmu, enggak boleh sombong, udah sampai kepada dalil-dalilnya, tapi tetap dia katakan dia menghalalkan perbuatan ini. Kemudian makna yang kedua adalah dia tidak masuk surga di awal waktu bersama orang-orang yang beriman karena dosa sombong yang masih dia miliki ini. Jadi kalaupun seandainya dia mau masuk surga, dia masuk ke dalam neraka dulu karena dosa sombong dia ini. Paham ya ikhwan ya? Jadi dia tidak masuk surga di waktu awal bersama orang-orang yang beriman, ditunda dulu karena dia membawa dosa sombong. Ini makna yang kedua. Kemudian juga harus dipahami berkaitan dengan kufur ini, karena memang ada jenis kufur besar. Di antara jenis kufur besar itu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah kufur al-iba wal istikbar, ya kan? Kufur karena enggan, kufur karena sombong menerima kebenaran, seperti kufurnya iblis. Ini kufur besar. Seperti kufurnya iblis. Karena ketika kita belajar tauhid, ketika menjelaskan tentang macam-macam kekufuran, di antara macam kekufuran adalah kufur al-iba wal istikbar. Kufur karena enggan dan sombong menerima kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis kan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, semua sujud malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Apa penyebabnya?
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, maka termasuk dia ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Jadi berkata sebagian para ulama, dosa pertama kali yang terjadi di muka bumi ini adalah sombong. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya adalah sombong. Ya kan? Itulah yang dilakukan oleh iblis ketika di surga. Jadi dosa yang pertama kali menurut sebagian para ulama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah adalah dosa sombong. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita sombong ya sama dengan kita mencontoh si iblis nih. Jadi ini kata Nabi, tidak masuk surga seorang yang masih ada kesombongan dalam dirinya meskipun seberat bidhi dzarrah. Jadi itu makna hadisnya tadi. Kemudian sebagian ada seorang sahabat laki-laki mengatakan, qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakun thawbu hasanan wa na'lu hasanatan. Wahai Rasulullah, ada orang dia suka kalau pakaiannya bagus, pakaiannya indah, kemudian sendalnya juga indah, ya kan? Jadi kalau di masa dulu kita lihat orang tuh elit dari ini pakaiannya sama sendalnya. Kalau sekarang pening kita, entah dari mana yang kita lihat orang itu elit, mobilnya, HP-nya, macam-macam lah, tasnya, jam tangannya, macam-macam kan. Makanya pening kita zaman sekarang nih. Kalau di masa silam, ini dilihat bajunya sama sendalnya. Bagaimana wahai Nabi kalau ada orang dia suka pakaiannya indah, sendalnya indah? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Paham ya ikhwan? Jadi kalau seandainya kita menggunakan pakaian yang indah, kemudian sendal yang indah, tak jadi masalah. Namun jangan dengan itu ketika kita melihat ada orang bajunya lebih buruk dari kita, kita rendahkan dia. Ini masuk sombong. Paham ya? Jadi nggak jadi masalah. Misalnya kita pakai pakaian indah, dengan syarat karena pakaian kita indah, kita ramaikan orang yang pakaiannya di bawah level pakaian kita. Ini sombong. Adapun hanya sebatas kita menggunakan pakaian indah, kemudian sendal yang indah, tak jadi masalah. Selama kita tidak meremehkan orang lain yang lainnya, yang pakaiannya lebih buruk dari kita, yang lebih murah mungkin dari kita, atau sendalnya yang lebih murah dari kita, atau kualitasnya lebih murah dari kita. Nah, tapi berat juga mengamalkan ini. Kadang-kadang orang tuh kalau udah mantap pakaiannya, harganya 1 juta misalnya, rentan dia untuk sombong dengan pakaiannya itu, atau jam tangannya, handphonenya dan lain sebagainya. Makanya segala sesuatu yang ada pada diri kita berpotensi kita sombong dengannya. HP, bisa kita sombong dengan HP kita. Kita misalnya baru beli iPhone, entah iPhone berapa lah ya kan, iPhone yang keluaran yang terbaru, Allah apa namanya. Kemudian lihat orang yang masih pakai Samsung yang lama-lama tuh, kemudian dia bangga, dia merasa Masya Allah dengan iPhone-nya, kemudian dia rendahkan orang yang punya Samsung jadul tadi. Itu juga masuk dalam kategori dia sombong dengan alat yang dia gunakan. Tapi intinya kalau sudah merendahkan orang lain dengan sesuatu yang ada pada diri kita, itulah sombong. Jadi kata Nabi, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ini standarnya. Jadi kalau berkaitan dengan menolak kebenaran, ini berkaitan dengan hak Allah, ya kan? Jadi sombong itu ternyata ada berkaitan dengan hak Allah, ada berkaitan dengan hak makhluk. Kalau berkaitan dengan hak makhluk itu tadi meremehkan orang lain. Nah, Taib, sampai mana kita tadi nih? Taib, kemudian kita baca sedikit lagi. Wa man kana kadzalik, barang siapa yang demikian, maksudnya yang mengamalkan hadis tadi, dia tawadhunya itu karena Allah. Tawadhunya karena Allah. Kata mu'allif, barang siapa yang demikian, maksudnya dia mempunyai sifat tawadhu dan tawadhunya adalah karena Allah, rafa Allah Ta'ala qadrahu fil qulub, maka Allah akan meninggikan kedudukannya di hati-hati manusia. Gitu ya, ketika seorang tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan kedudukannya di hati-hati manusia. Wa tayyaba dzikrahu fil afwah, dan akan bagus sebutan-sebutan orang tentang dia. Itu sudah jelas kan? Jadi ketika orang tawadhu, orang pun
akan berbicara bagus tentang dia, si fulan itu orangnya Masya Allah, si fulan itu orangnya tawadu dan lain sebagainya. Jadi penyebutan dia penyebutan yang baik, disebutkan oleh lisan-lisan manusia. Wa rafa'a darajatahu fil akhirah, dan Allah akan meninggikan derajatnya di akhirat nanti. Wa amma tawadu li ahli dunya, adapun tawadu kepada pengekor dunia atau pecinta dunia, wali ahli zulmi, atau bagi pelaku kezuliman, fadzalika huwa dhullul ladzi la izza ma'hu, maka tawadu yang seperti ini adalah tawadu yang hina, tidak ada kemuliaan padanya. Jadi kita itu tawadu bagi orang-orang, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa. Itu kata muallif. Adapun tawadunya kepada orang-orang kufar, maka kata beliau itu adalah tawadu yang hina, tidak ada kemuliaan padanya. Wal khissatu allati la rif'ata ma'ahu, dan itu adalah kehinaan yang tidak ada kemuliaan padanya. Bal yatarattab 'alaiha dullul akhirah, bahkan bisa saja seseorang itu akan mendapatkan kehinaan yang berkaitan dengan akhiratnya. Jadi harus dibedakan. Kita itu tawadu kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Itu kata muallif hafizahullah. Jadi intinya ikhwan, kita terus berusaha untuk melatih diri kita untuk mempunyai sifat tawadu. Kita latih dari sekarang, terus dilatih agar kita mempunyai sifat tawadu ini. Dan tadi kita sudah jelaskan tawadu itu lawannya adalah kesombongan. Dan sombong itu adalah sifat penghuni neraka jahanam. Sombong itu adalah sifat penghuni neraka jahanam. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu ketika Nabi katakan kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku sampaikan tentang penduduk neraka jahanam? Karakter mereka seperti apa? Sifat-sifat mereka seperti apa? Kata para sahabat, qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan, kullu utullin jawazin mustakbirin. Hati-hati ikhwan, setiap orang yang kasar lagi keras. Jadi antara sifat penduduk neraka jahanam itu orangnya keras, kasar. Kasar berucap, kasar berbuat, atau semisalnya. Kemudian jawazin, kullu utullin jawazin, orang yang rakus lagi tamak, rakus terhadap segala hal. Rakus itu hanya boleh ketika kita rakus terhadap ilmu. Rakus terhadap ilmu itu boleh. Rakus terhadap melakukan amal soleh boleh. Tentunya ketika amal solehnya juga harus tetap diikat dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Adapun rakus yang selain ini itu tercela. Dan memang kita harus rakus terhadap ilmu, karena ada dua tipe manusia yang gak pernah puas kan. Yang pertama, penuntut ilmu, dia gak pernah puas. Orang yang belajar itu gak pernah puas. Memang benar, kita baca satu kitab, tahu kita ala masih bodoh kita nih, belum ada apa-apanya, masih banyak ilmu yang lain belum kita kuasai. Kemudian yang kedua, tipe manusia yang gak pernah akan puas sampai hari kiamat, sampai meninggal dia, adalah pencari dunia. Maka kita mau masuk dari yang mana nih? Masuk tipe yang pertama, orang yang gak pernah puas dengan ilmu, atau yang kedua ini, orang yang tak puas dengan harta. Dan memang ini benar ini ya, dua tipe manusia ini tidak akan pernah puas. Sampai mana kita tadi nih? Jadi kata Nabi, setiap orang yang rakus lagi tamat. Kemudian kata Nabi, wa mustakbirin, setiap orang yang sombong lagi angkuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Hati-hati ikhwan. Jadi dia palingkan wajahnya dari orang-orang karena dia merasa sombong, karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Nah, semoga apa yang kita baca bermanfaat bagi kita. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan masih pada bab ini, karena masih banyak penjelasan-penjelasan yang menarik berkaitan dengan masalah ini. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.